Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan V-Newsroom edisi Kamis 30 Januari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke V-Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Malam perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Tanjung Pinang berlangsung cukup meriah. Dalam perayaan ini digelar sejumlah kegiatan seperti pertunjukan seni dan budaya. Ribuan warga memadati kawasan Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang yang menjadi salah satu pusat malam perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tahun 2025 di Tanjung Pinang pada Selasa malam 28 Januari 2025. Perayaan yang mengusung tema bersama wujudkan Kepri Maju ini berlangsung cukup meriah dengan beragam pertunjukan atraksi seni dan budaya, seperti pertunjukan barongsai, tarian naga, dan atraksi budaya Tionghoa lainnya. Ketua Panitia Malam Perayaan Imlek Tanjung Pinang Edianto berharap memasuki awal tahun baru Imlek ini bisa membawa keberkahan dan kemajuan bagi masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2025 ini diharapkan menjadi tahun penuh semangat dan keberhasilan bagi seluruh warga. Lewat tahun Imlek ini, di tahun ular kayu ini, kita diberkati semua dan Kepri jauh lebih maju. Makna ular kayu ini apa, Pak? Sebenarnya kita ngambil sisi positifnya aja. Ular seperti itu, kita berharap yang punya bisnis, yang punya usaha panjang seperti ular, yang punya target bisa punya target dan bisa tajam seperti ular, dan yang punya mangsa bisa diterkam seperti ular. Jadi kita berharap ini menjadi sesuatu yang semangat kita di tahun 2025 ini. Kok persiapan untuk malam ini dihabiskan berapa lama kok? Persiapan kurang lebih 2 bulanan. Jadi memang berkat dukungan dari Ketua PSNTI kita Pak Joni Janto dan Ketua Harian Pak Hartojo memberi kesempatan kepada kami yang muda-muda ini untuk berinovasi, termasuk hari ini doa 6 agama, kita live dengan Batam dan terakhir kita tutup dengan Kondon, dan kita berharap ini menjadi sesuatu yang baru untuk Kota Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang makin dikenal dan bisa dari Tanjung Pinang untuk Indonesia. Kemeriahan malam perayaan Tahun Baru Imlek ini ditutup dengan pesta kembang api. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, selama libur Imlek tahun 2025, vihara yang berada di Galang Batang, Kabupaten Bintan ramai dikunjungi para wisatawan. Wihara Jin Kangsan atau yang lebih dikenal dengan Wihara Galang Batang ramai dikunjungi wisatawan saat libur Imlek tahun 2025 ini. Memiliki desain arsitektur yang unik serta ornamen yang unik juga menjadikan wihara yang berada di Desa Gunung Kicang, Kabupaten Bintan ini sebagai tempat wisata religi yang cukup ikonik. Pantauan di lokasi pada Rabu 29 Januari 2025, para wisatawan terlihat bersuah foto bersama keluarga dan kerabat dengan latar belakang bangunan-bangunan wihara yang megah. Indah, salah satu pengunjung wihara, mengatakan ia bersama keluarga tertarik mengunjungi wihara tersebut karena ingin melihat langsung keindahan wihara yang memiliki desain mirip seperti wihara di negara tetangga Thailand. Ia juga mengaku sebelumnya sering melihat konten di media sosial terkait wihara tersebut. Di FYP TikTok udah sering muncul juga sih gitu. Terus kalau yang destinasi sebelumnya yang udah pernah di spill itu kan kayak Patung Seribu gitu kan, terus ada juga yang di Senggarang kayak gitu. Cuma kalau yang ini memang baru pertama sih kita kesini gitu. Bapaknya sendiri kerja, kuliah, sama keluarga juga kesini? Nah, sama keluarga. Orang tua, ini adik saya. Perasaannya ini ya, maksudnya amazing juga karena kalau di FYP TikTok tuh bilangnya kan kayak di Bangkok. Memang belum pernah ke Bangkok, cuman memang sedikit ini sih mirip juga gitu kalau lihat-lihat kalau di TikTok gitu sih. Rencana nanti akan balik lagi ke sini bawa teman-teman dan segala macam. Pasti balik lagi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lainnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap wacana kenaikan tarif pas pelabuhan SBP Tanjung Pinang ditunda. Ansar mengaku belum mendapat laporan resmi dari Pelindo Tanjung Pinang terkait wacana tersebut. Ditemui pada Kamis 30 Januari 2025, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi wacana kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan-Pura atau SBP Tanjung Pinang per 1 Februari 2025. Gubernur Ansar berharap wacana tersebut ditunda terlebih dahulu mengingat situasi yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dalam menanggapi wacana tersebut.
Gubernur Ansar menyebut pihak DPRD Tanjung Pinang maupun DPRD Kepulauan Riau telah membahas wacana ini dan telah menyurati pihak Pelindo. Ansar menambahkan hingga saat ini dirinya belum menerima laporan secara resmi dari Pelindo terkait wacana tersebut. Ya kalau situasi gini sih harapan kita jangan dulu naik, kecuali kalau memang ada layanan-layanan yang bisa lebih baik ya, dan mereka mesti sampaikan juga laporan ke pemerintah kota, ke kita, bagaimana selama ini beban anggaran kebutuhan pelayanan mereka dengan apa yang mereka peroleh dari masyarakat, kan mestinya begitu. Kalau ternyata itu surplus ya kita harapkan itu dikembalikan untuk membenahi kawasan itu. Sebelum kenaikan mereka udah ngelapor nggak Pak ke kita Pak? Resmi ke saya belum ada. Kalau standar minimalnya sih ya sudah cukup baik lah ya, karena juga semua sudah cukup tersedia, internasional pun mau domestik. Kalau tidak salah itu kan ada bagi hasilnya juga ke kota ya. Nah kan mesti dudukkan dulu sama BUMD lah. Kita sih memang berusaha menghindari lah beban-beban tambahan masyarakat. Situasi masih begitu. Diketahui PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang berencana menaikkan tarif pas masuk pelabuhan SBP Tanjung Pinang mulai 1 Februari 2025 mendatang. Persentase kenaikan pas untuk jalur domestik mencapai 50% atau menjadi Rp15.000 dari tarif sebelumnya sebesar Rp10.000. Namun wacana ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat Tanjung Pinang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Diduga diterjang gelombang tinggi dan angin kencang, sebuah kapal pecah dan tenggelam di perairan Lingga. Seluruh kru kapal tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat usai sempat terombang-ambing di laut. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan 6 kru dari kapal KM Melati Indah yang pecah dan tenggelam di perairan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu pagi 29 Januari 2025. Kapal tersebut alami kecelakaan usai diduga diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Kepala Kantor SAR Kota Tanjung Pinang Fazli mengatakan pada Kamis 30 Januari 2025 memastikan seluruh kru dari kapal yang alami kecelakaan ini berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka diselamatkan kapal tugboat Bintan Karisma 6 yang kebetulan melintas di perairan tersebut. Sebelum dievakuasi dengan selamat, ke-6 kru kapal sempat terombang-ambing di laut dengan menggunakan peralatan seadanya. Di sekitar lokasi yang mengakibatkan kapal pecah dan para awak kapal menyelamatkan diri dengan peralatan seadanya yang ada di kapal KM Melati Indah. Kemudian kebetulan kapal tugboat Bintan Karisma 6 yang sedang melakukan pelayaran di sekitar lokasi berhasil mendekat dan melakukan evakuasi terhadap 6 orang kru dari KM Melati Indah. Dapat kami sampaikan bahwa 6 orang kru dalam kondisi aman dan selamat dan saat ini berada di Lingga untuk melanjutkan perjalanan ke perairan PT Bai di Bintan, menunggu kondisi cuaca membaik. Fazli menambahkan kapal tugboat Bintan Karisma 6 bersama ke-6 kru KM Melati Indah saat ini masih berada di Lingga. Mereka akan melanjutkan perjalanan ke perairan Bintan apabila cuaca di perairan dinilai sudah membaik. Redaksi V-News dari Kabupaten Lingga melaporkan. Informasi lain, guna mencegah adanya barang-barang terlarang, Rutan Tanjung Pinang gelar razia di kamar hunian warga binaan. Razia ini merupakan komitmen dalam mendukung dan melaksanakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jajaran petugas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang kembali melaksanakan razia rutin di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada Selasa 28 Januari 2025. Petugas tampak memeriksa satu persatu kamar hunian warga binaan.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan teliti di setiap sudut ruangan, mulai dari tempat tidur, lemari, hingga barang-barang pribadi warga binaan. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif yang dilakukan Rutan Tanjung Pinang secara rutin setiap minggu. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Tanjung Pinang Yongki Yastinanda menyampaikan, kegiatan razia ini merupakan komitmen Rutan dalam mendukung dan melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang salah satunya memberantas peredaran narkoba di Rutan. Selama razia, petugas menyisir setiap blok hunian secara teliti. Barang-barang yang ditemukan melanggar aturan langsung diamankan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban dan selanjutnya akan dimusnahkan. Razia yang kami laksanakan pada hari ini itu menindaklanjuti perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan pada hari libur dan cuti bersama, libur Isra Miraj dan juga tahun baru Imlek, sehingga Lapas Rutan seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan razia serentak. Pada razia kali ini tidak ditemukan barang-barang terlarang, namun ada beberapa barang-barang yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan barang tersebut telah kami sita untuk nantinya akan kami musnahkan. Apakah razia ini akan dilaksanakan secara rutin atau karena hari libur saja? Razia pada kali ini akan kami laksanakan secara rutin, ya, guna memastikan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang dalam keadaan aman, terkendali, dan bebas dari peredaran narkoba, peredaran dan pengendalian narkotika sesuai dengan 13 akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, diharapkan Rutan Tanjung Pinang dapat terus menjaga stabilitas dan memberikan lingkungan yang mendukung program pembinaan WBP. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Ratusan orang pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang. Para PM ini dideportasi lantaran bekerja tanpa dokumen resmi dan masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Sebanyak 150 pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini tiba di Pelabuhan Sri Bintan-Pura pada Selasa sore 28 Januari 2025. Sebelumnya diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia. Para PMI non-prosedural yang dipulangkan ke tanah air tersebut terdiri dari 109 PMI pria dan 41 PMI wanita. Ratusan PMI non-prosedural tersebut sebelumnya diamankan oleh otoritas Malaysia. Koordinator RPTC Tanjung Pinang Ani Sulistianingsi menyebutkan, sebelum dideportasi ke tanah air, ratusan PMI tersebut sudah menjalani hukuman dengan masa tahanan beragam di Malaysia. Ratusan PMI non-prosedural ini dideportasi karena bekerja di Malaysia tanpa didukung dokumen resmi dan berangkat melalui jalur tak resmi atau non-prosedural. Ratusan PMI yang dideportasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dipulangkan itu karena rata-rata ditangkap, dan ternyata dia tidak punya dokumen. Ada yang berangkatnya bawa paspor, tapi kan visanya visa melancong atau visa berkunjung. Kalau visa berkunjung kan sehari 2 hari, ternyata beberapa tahun tidak pulang. Jadi ketika ditangkap mereka juga jadi penduduk ilegal gitu, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia tanpa dokumen. Ada juga yang memang berangkat tanpa dokumen sama sekali, gitu. Jadi intinya ya unprosedural gitu. Tapi di sana bekerja. Nah pekerjaannya mereka ya ada yang sawit, ada yang jadi petugas di restoran ya, mungkin cuci piring, lapas segala macam. Terus ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi tukang bangunan, macam-macam. Tapi seputar itulah. Setibanya di Tanjung Pinang, para PMI ini dibawa sementara ke RPTC Kemensos dan selanjutnya akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori zona kuning penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Berikut liputannya.
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT menyatakan Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori zona kuning penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini disampaikan Kepala BKHIT Provinsi Kepulauan Riau Herwin Tarti pada saat menggelar sosialisasi surat edaran nomor 38 tentang peningkatan kewaspadaan PMK kepada seluruh stakeholder terkait belum lama ini. Herwin Tarti mengatakan dengan status zona kuning tersebut Kepulauan Riau masih tetap membuka lalu lintas hewan ternak dari luar wilayah Kepulauan Riau. Namun dengan catatan hewan ternak yang masuk ke Kepulauan Riau terutama dari zona merah harus mematuhi beberapa persyaratan antara lain wajib sudah divaksinasi. Namun apabila belum divaksinasi maka harus menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa hewan ternak bebas PMK. Selain itu lalu lintas hewan tersebut juga harus menyertakan sertifikat otoritas veteriner dan sertifikat kesehatan dari karantina daerah asal. Serta melapor kepada karantina Kepri apabila hendak memasukkan hewan ternak sehari sebelumnya. Nah, terkait dengan wilayah Kepulauan Riau ini, wilayahnya kita masih zona kuning. Tentunya dengan zona kuning ini kita masih membuka terkait dengan lalu lintas ternak dari luar wilayah Kepulauan Riau untuk masuk ke wilayah Kepulauan Riau, tetapi dengan persyaratan, yaitu apabila dia masuk dari zona merah, tentunya dia harus dilengkapi dengan vaksinasi. Yang pertama, yang kedua, jika memang belum dilakukan vaksinasi, harus dilampirkan hasil laboratorium yang menyatakan sehat PMK. Dan selanjutnya diteguhkan dengan sertifikat otoritas veteriner dan juga sertifikat kesehatan dari karantina daerah asal. Herwin Tarti menambahkan pengetatan lalu lintas hewan ternak bertujuan mencegah masuknya wabah PMK di Kepulauan Riau. Karena apabila hewan tertular, maka bisa berdampak pada kerugian ekonomi di sektor peternakan dan perdagangan hewan ternak. Redaksi VNews dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNews Click untuk berita menarik lainnya.